Senang sekali boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih terjadi dan sedang terjadi di tempat ini. Amin. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, kisah yang menceritakan bagaimana seorang janda yang menerima pertolongan Tuhan melalui mujizat yang luar biasa. Ayat 1 dikatakan demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru demikian, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang percaya mujizat masih ada, katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kisah ini adalah kisah yang bagaimana seorang yang sudah kehilangan pengharapan mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Alkitab kita terus-menerus melihat, membaca bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa ketika Tuhan membuat mujizat menolong umatnya, anak-anak yang dikasihnya. Dan kita percaya, kita yakin bahwa mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengerti bahwa masalah itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki respon yang benar di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena masalah selalu ada, persoalan selalu ada, kesesakan mungkin bisa datang di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita juga mengalami sesuatu yang tidak baik, bahkan penderitaan juga seringkali menimpa kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki respon yang benar. Kenapa? Karena respon ini akan menentukan bagaimana kita mengalami kemenangan atau tidak dalam hidup ini. Nah, seringkali seperti janda ini, kita seringkali merasa bahwa kita ini sudah hidupnya setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Janda ini juga mengadukan kepada Elisa, ya, bahwa hambamu, lihat hambamu ini orang yang takut akan Tuhan, kau juga tahu. Tapi sekarang lihat penagih hutang sudah datang, dia dalam keadaan jepit. Nah, responnya tapi benar, mencari Tuhan. Nanti kita belajar bagaimana kehidupan ini harus. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa kita harus benar-benar mengerti, meresponi dalam arti bahwa setiap masalah persoalan itu adalah menjadi bagian. Setiap kita orang percaya itu akan menghadapi masalah demi masalah dalam hidup ini. Gak ada kehidupan yang mudah, tetapi saya percaya Tuhan selalu menolong kita, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya ingin sampaikan begini ya, kenapa saya sangat yakin menyatakan bahwa masalah itu selalu ada. Karena banyak alasan persoalan masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya ini hanya salah satu alasan saja ya. Nanti kita lihat beberapa alasan bahwa karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan kita? Amin. Karena Tuhan punya rencana, maka seringkali Tuhan menggenapi rencananya melalui masalah persoalan. Nah, dalam Alkitab contohnya banyak, tapi salah satu yang mungkin yang paling jelas adalah Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang hidupnya baik-baik saja. Dia anak yang dikasih oleh orang tuanya. Kondisi orang tuanya seorang yang semuanya bisa terpenuhi, apapun yang dibutuhkan terpenuhi. Tapi karena Tuhan punya rencana, kalau kita baca kisah Yusuf, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ada desain Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Untuk supaya apa? Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Tapi untuk itu kita harus, kalau kita sekilas balik, kita mengerti bahwa Yusuf mengalami berbagai macam kesesakan, penderitaan dalam hidupnya. Bahkan dia harus masuk penjara. Untuk apa?
supaya rencananya digenapi. Nah, ini yang kita harus meresponi, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang yang ada kita ini mengerti kenapa sih kok ada masalah. Nah, salah satu juga adalah bahwa kita tahu semua juga bahwa masalah persoalan seringkali diizinkan terjadi kepada kita untuk membentuk hidup kita, supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa, supaya karakter kita dibentuk, supaya pribadi pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan hidup kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu sebabnya persoalan seringkali diizinkan. Saya percaya bahwa Tuhan membentuk kita seharusnya melalui firman Tuhan, melalui apa yang kita dengar firman, kita renungkan. Tapi kan seringkali manusia itu bebal, nggak ngerti maksud Tuhan. Seringkali kita nggak bisa berubah ketika kita hanya dikasih tahu aja, belum mengalami sesuatu yang nggak baik. Contohnya, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami, engkau dulunya mungkin sombong, ya. Tetapi suatu saat kita diizinkan mengalami hal-hal yang membuat kita kehilangan harga diri bahkan. Dari situ kita mengerti kita tidak ada apa-apanya, sehingga ketika kita mengalami masalah persoalan, mungkin kok harus dulunya sombong, harus minta pertolongan orang, harus tergantung dengan orang lain, harus tergantung dengan saudara. Dulunya kita mungkin ngomong, aku bisa hidup sendiri, aku gak tergantung dengan orang lain. Tapi Tuhan izinkan kita mungkin jatuh, sehingga kita tahu artinya kerendahan hati. Sehingga ketika kita sudah lepas dari masalah itu, kita nggak punya kesombongan lagi. Banyak hal Bapak Ibu sama kasih Tuhan pembentukan bagaimana kita mengenal Tuhan. Seperti Ayub mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Apakah Ayub itu kurang saleh? Ayub adalah orang yang paling saleh di muka bumi, Alkitab mengatakan. Tapi dia mengalami masalah persoalan. Supaya apa? Supaya pengenalan akan Tuhan itu semakin bertumbuh dalam kehidupannya. Saya percaya banyak alasan Bapak Ibu, itu sebabnya kita harus meresponi dengan benar. Dan salah satu alasan adalah masalah persoalan ini yang paling banyak seringkali karena kesalahan kita sendiri Bapak Ibu. Kesalahan itu bisa berbuat pelanggaran, dosa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak hidup menjaga kekudusan, kita tidak hidup dalam kebenaran, kita pakai cara kita sendiri di dalam bekerja, kita tipu sana, tipu sini, kita punya hal-hal yang tidak baik. Seringkali kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ada konsekuensinya. Seringkali kita lupa bahwa ketika ada masalah persoalan dalam kehidupan kita, itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita tidak hidup di dalam kebenaran, karena kita melanggar firman Tuhan, karena kita berdosa. Nah, responnya ya bertobat Bapak Ibu. Tapi ada juga kesalahan yang hari ini yang mungkin ingin lebih saya tekankan. Kesalahan kita belum tentu karena dosa, tetapi seringkali kesalahan kita karena kita nggak cakap dalam mengelola kehidupan ini. Kita nggak cakap dalam mengelola keuangan kita. Kita nggak cakap mengelola keluarga kita. Kita nggak cakap mengelola pelayanan kita. Karena kita nggak cakap. Nah, saya dalam kisah ini juga saya nggak mengerti kenapa seorang hamba Tuhan kok bisa ketika mati meninggalkan hutang. Saya bisa saja mengambil kesimpulan bukan bahwa ternyata hamba Tuhan ini nggak cakap dalam mengelola keuangan mereka, sehingga ketika mati meninggalkan hutang bagi keluarganya. Nah, mari kita belajar. Ada satu prinsip dalam Alkitab ini, bagaimana meresponi hidup ini dengan benar, supaya kita bisa bercakap mengelola. Ada satu prinsip yang sangat sederhana dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, mencukupkan diri. Mencukupkan diri, satu kata yang sangat sederhana, tetapi ini bisa mempengaruhi bagaimana kita hidup mengelola dengan benar kehidupan kita. Mencukupkan diri bukan hanya berbicara tentang masalah keuangan, di dalam setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Saya tulis ayat-ayatnya, saya bacakan terlebih dahulu supaya kita ada dasarnya bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pengelola yang baik. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus bertanggung jawab dengan baik. Caranya mencukupkan diri. Ya, saya bacakan ayat-ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 11. Ini tulisan Paulus. Paulus itu adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia ngomong begini, aku ini sudah pernah mengalami apa namanya kelimpahan.
Aku juga pernah mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi dari segala hal itu, aku belajar mencukupkan diri. Paulus berkata demikian. Filipi 4 ayat 11 mengatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus belajar. Nah, hari ini kita juga mau belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Mencukupkan dirinya adalah sesuatu yang sederhana. Apa itu mencukupkan diri? Ya, kita menyesuaikan keadaan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menerima kondisi kita apapun itu. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah keuangan saja, masalah keluarga. Banyak kalau kita melihat kenapa anak dan orang tua hubungannya nggak baik, kenapa menantu dengan mertua nggak baik, karena mertuanya nggak pernah puas dengan menantunya. Dia harapkan menantu yang kriterianya demikian, dapat menantu seperti itu. Loh, mencukupkan diri itu bisa menyesuaikan dengan kondisi, menerima keadaan dan merasa puas dengan apa yang ada saat ini. Kalau kita punya menantu, itu menantu kita, itu anak kita, terima apa adanya. Nggak boleh, artinya kita nggak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Seringkali kita hidup ini membanding-bandingkan. Di dalam pelayanan juga sama. Kita kadang-kadang nggak merasa puas. Kita melihat teman kita, lu kok luar biasa, dia bisa dipakai ini, pakai ini, pakai ini. Loh, kok aku cuma begini saja. Apalagi dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Seringkali orang nekat, nggak bisa merasa puas, nggak bisa menghargai. Mencukupkan diri itu menghargai, menerima, menyesuaikan, mensyukuri apa yang ada, Bapak Ibu. Siapa yang hari ini mensyukuri anak-anak Bapak Ibu semua? Amin. Apapun kondisinya. Loh, anak kita ini mungkin nggak sepandai dengan anak orang lain, tapi kita harus bisa menerima. Seringkali kita banding-bandingkan, ada anak, kamu kok nggak bisa sih seperti itu. Kadang-kadang suami juga sama, istrinya dimarahin, kamu kok nggak bisa sih pintar kerja seperti istri temanku ini. Atau mungkin istri ngomong, lihatlah itu loh, lihat itu, sudah sukses, rajin, semuanya sebab baik semua, kamu kok nggak bisa seperti itu. Nah, mencukupkan diri, belajar menerima keadaan. Saya ngomong gini bukan berarti kita pasrah, oh nasib hidupku seperti ini, bukan, Bapak Ibu. Kita boleh punya satu keinginan, kita punya tujuan boleh, kita bahkan harus kita punya keinginan, punya tujuan untuk memperbaiki kehidupan ini. Di dalam segala hal saya percaya kita ini harus memperbaiki kehidupan, semakin hari semakin baik, dan itu memang tujuan Tuhan. Tuhan memilih kita bukan hanya memelihara hidup kita, tapi Dia juga menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang saya percaya. Kita harus punya hal-hal semacam itu, tetapi apa yang ada kita hargai terlebih dahulu. Apa yang ada kita kelola dengan baik dulu. Makanya kumpul-kumpul itu juga kadang-kadang di dalam sebuah kumpulan. Makanya Bapak Ibu ya, kita harus bisa menjaga hati. Seringkali kita ini, hati kita ini memanfaatkan Tuhan, memanipulasi iman. Kita ngomongnya, oh aku punya iman kok. Kalau teman-teman ngomong, wah kemarin aku habis inden lagi mobil baru. Ya kalau kita nggak mampu, nggak usah mikir lah. Kita mungkin minta datang kepada Tuhan, boleh. Seperti janda ini mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Aku ya juga butuh loh mobil Tuhan. Aku juga butuh loh rumah Tuhan. Aku juga butuh loh berkat-Mu Tuhan. Aku juga kepengen loh jalan-jalan Tuhan. Silakan. Tetapi jangan memanipulasi iman kita. Kita ngomong karena teman-teman yang lain melihat sana melihat sini, karena keinginan-keinginan kita tidak bisa mengendalikan diri kita masuk ke dalam jurang, mengalami masalah, persoalan. Kenapa? Mungkin kita beli kredit, kita percaya, wah ada uang muka kok, saya percaya Tuhan sediakan nanti angsurannya. Padahal nggak ada dana yang untuk dijagakan untuk membayar angsuran ini. Mungkin 1-2 bulan bisa kita bisa membayar, tapi setelah 6 bulan kemudian kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan dengan cicilan itu. Masalah, persoalan. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kenapa? Saya lihat karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami disita rumahnya. Kenapa? Karena tidak bisa membayar angsuran. Ya mungkin
karena salah perhitungan, ada pandemi COVID dan sebagainya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita memaksakan diri. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, mari yang mau belajar mencukupkan diri, sama-sama dengan saya katakan amin. Belajar mencukupkan diri, belajar menghargai orang tua kita, belajar menghargai anak kita. Ada anak-anak yang merasa nggak puas, kenapa aku harus lahir dari keluarga seperti ini, oh nggak ada keluarga lain. Belajar mencukupkan diri, menerima, menghargai apa yang ada. Saya percaya firman Tuhan itu berkata bahwa kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan pasti beri tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sama-sama katakan amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, apa yang harus kita kerjakan lakukan? Janda ini dalam hidupnya benar. Ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan, datang kepada abdi Allah. Bila perjanjian lama itu sama dengan kita datang kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu. Itu adalah pilihan yang benar, itu yang dilakukan, datang mencari Tuhan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam kehidupan ini Bapak Ibu, jangan sampai kita datang mencari Tuhan ketika kita cuma ada masalah saja. Biarlah setiap saat kita selalu datang kepada Tuhan. Dalam keadaan baik kita datang kepada Tuhan, tidak baik kita mencari Tuhan, dalam keadaan kekurangan kita juga mencari Tuhan, di dalam kelimpahan kita juga mencari Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan seperti saat-saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu datang kepada tempat yang tepat, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan saya percaya mujizat sampai hari ini masih terjadi. Meskipun kita berbuat kesalahan seperti yang tadi, kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu, kalau kita datang kepada Tuhan seperti janda yang dalam kisah yang kita baca, Tuhan juga sanggup menolong. Tuhan juga mau menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Amin. Apapun itu masalah persoalan kita. Tetapi biarlah kita ini datang mencari Tuhan bukan hanya ketika kita dalam masalah, tetapi ini menjadi gaya hidup kita. Sebuah kehidupan doa yang selalu datang kepada Tuhan, membangun satu hubungan dengan Tuhan. Nabi Elisa tanya, apa yang kau punya? Tidak punya apa-apa. Nabi Elisa katakan, cari bejana-bejana, tapi jangan terlalu sedikit. Kalau sudah bejananya terkumpul, dikatakan di dalam ayat yang ke-4, masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini berbicara mengenai doa, mencari Tuhan, datang pada Tuhan, sebuah kehidupan doa. Ketika saya membaca tutup pintu ini, saya ditarik kepada Matius 6 ayat 6. Kalau engkau berdoa, Yesus katakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Tutup pintu itu berbicara mengenai apa? Masuk. Karena Tuhan yang ada di tempat tersembunyi itu yang mendengar doamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini adalah berbicara mengenai satu kehidupan pribadi, satu bersekutu dengan Tuhan. Kehidupan kita datang mencari Tuhan itu adalah satu kehidupan pribadi kita. Tutup pintu itu berbicara mengenai setiap orang harus punya hubungan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Tidak boleh titip-titipan Bapak Ibu. Titip aja istriku yang jadi pendoa, aku yang bekerja, kamu yang doa mencari Tuhan. Saya tidak usah, saya tidak kerja aja, kerja rajin. Nggak bisa. Kehidupan ini supaya kita ini perlu dalam setiap saat datang membangun satu hubungan kita dengan Tuhan, mengenal Dia. Ketika kita berdoa, tutup pintu itu berbicara mengenai bagaimana kita ini masuk di dalam satu hadirat Tuhan. Sehingga dikatakan, saya percaya begini, setiap hal yang masuk dalam kehidupan kita itu melalui apa? Pendengaran kita, melalui mata kita. Itu semua masuk hal-hal yang bisa merusak iman kita. Itu sebabnya ketika ngomong tutup pintu, kita juga berbicara mengenai tutup telinga dan tutup mata. Tutup telinga terhadap apa? Kita nggak menghilangkan kenyataan, tetapi kita menutup telinga terhadap hal-hal, suara-suara, berita-berita, perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Kita mau menutup mata terhadap apa? Terhadap apa? Tembok-tembok masalah persoalan yang begitu berat, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal fakta-fakta yang ada saat ini, berita-berita tentang krisis dan sebagainya, yang apa? Membuat kita ini lutut kita gemetar,
yang membuat pengharapan kita ini menjadi hilang di dalam kehidupan ini, yang membuat kita ini tawar hati, yang membuat kita takut, khawatir. Tutup mata, tutup telinga terhadap hal itu. Itulah sebuah kehidupan doa masuk di dalam hadirat Tuhan, menutup itu. Maka tapi menutup telinga, membuka telinga kita, pendengar kita akan apa? Suara Tuhan, janji Tuhan. Hari ini mungkin kita menghadapi banyak hal, Bapak Ibu, yang membuat kita ini khawatir, takut. Ada suara dokter ngomong sakitmu gak mungkin sembuh seumur hidup, bahkan kamu harus minum obat dan sebagainya. Seringkali kita lebih mengaminkan suara manusia daripada suara Tuhan. Seringkali kita membuka telinga kita kepada suara manusia daripada suara Tuhan. Di dalam Alkitab, ketika suatu saat seorang kepala ibadah yang bernama Yairus, anaknya sakit, datang pada Yesus. Dia minta tolong pada Yesus. Yesus mari datang ke rumahmu. Di tengah perjalanan, karena ada satu peristiwa lagi ya, perempuan yang berdarah itu, ada waktu yang tertunda. Akhirnya anaknya mati. Orang utusan dari rumah datang, tidak usah merepotkan guru lagi, karena anakmu sudah mati. Tapi katakan Yesus, ini pelajaran, jangan dengarkan itu. Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Artinya Yesus dengarkan suaraku, percaya suaraku. Ini yang dilakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika dia datang, Yesus bersama rombongannya, bersama dengan kepala rumah ibadat ini datang. Di sana semua orang sudah menangis. Keluarganya, kerabatnya menangis semua. Yesus ngomong, anak ini gak mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka menertawakan. Itu sebabnya Yesus usir semua. Itu berbicara tentang bagaimana semua singkirkan suara-suara negatif dalam kehidupan kita. Amin. Tapi dengar suara Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dengar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar pemulihan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dengar pemeliharaan yang disediakan Tuhan oleh kita. Itu kita dengar, kita pasang. Dan Yesus usir semua itu. Yesus hanya masuk, dan Yesus buat mujizat. Anak itu tak mati, tapi dibangkitkan. Amin. Sama dengan melihat, Bapak Ibu. Ada kalau kita melihat, oh doa itu sangat berkuasa. Kenapa? Karena itu kita bisa melihat. Ketika kita menutup terhadap hal-hal yang negatif, kita buka telinga kita kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Ketika kita menutup mata terhadap masalah persoalan yang begitu besar dalam kehidupan kita, dan kita mulai membuka mata, melihat dengan mata iman kita. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita lihat tetap mungkin sama, tetapi ketika kita melihat dengan mata iman, maka segala sesuatunya akan menjadi berbeda. Itu sebabnya doa ini adalah punya kuasa. Kenapa? Ketika kita melihat, itu yang tidak ada bisa menjadi ada. Menutup mata, melihat dengan mata iman itu artinya melihat yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Kalau kita baca, tentu semua dari kita sudah tahu dan mengerti ya, bagaimana ketika Daud melawan Goliat. Goliat seorang raksasa. Dia tantang barisan tentara Israel. Semua ditantang. Selama 40 hari keluar-keluar, ayo siapa yang berani? Semua melihat raksasa di depan. Semua melihat Goliat yang kuat. Semua melihat ini Goliat gagah perkasa. Semua melihat diri mereka begitu kecil dan pasti kalah. Tapi kita tahu bahwa seorang anak muda yang bernama Daud, dia punya mata yang berbeda. Dia melihat dengan mata iman. Dia tidak melihat dengan mata jasmani. Dia tidak melihat Goliat yang besar, tapi dia melihat Allah yang besar. Amin. Hari ini sama Bapak Ibu. Apa masalah persoalan kita? Sebesar apapun masalah kita, jangan lihat besarnya masalah. Lihat Tuhan kita yang besar. Yang percaya katakan amin. Dan Daud bisa melihat, bukan hanya melihat Tuhan yang besar, dia melihat dirinya dengan kacamata iman. Itu sebabnya hari ini saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang pasti bela Tuhan, orang yang pasti dipelihara oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan Daud mengerti itu. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, dia katakan demikian, hei kamu orang yang siapa engkau? Orang yang tidak bersumat, yang berani menantang barisan tentara Allah. Daud sudah membuat perbedaan. Daud bukan meremehkan
Goliat dalam arti kata menghina, tetapi sebetulnya dia sedang melihat dirinya bahwa dia adalah orang yang bersunat. Bersunat sekali lagi adalah tanda bahwa umat Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah berkata, aku akan menjadi Allahmu, dan sebagai tandanya maka anak-anak lelakimu harus dikerat kulit katanya. Sebagai apa? Supaya bukti bahwa tanda bahwa engkau milik kepunyaanku. Dan Daud mengatakan ini, dia melihat hal ini. Makanya hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa memandang seperti Tuhan memandang kita. Kita harus memandang dengan kacamata iman kita. Jangan melihat fakta yang menakutkan dalam kehidupan kita. Oh, fakta yang terjadi, masa persatuan terjadi, bukan berarti begini meniadakan masalah. Ada banyak orang ngomong gini, kok sakit? Enggak, kita ngomong enggak, aku sembuh sehat. Bukan itu maksud saya. Kita sakit, apalagi kita melihat dengan mata iman. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menutup mata, kita melihat di balik sakit ini ada kesembuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Di balik masalah persoalan ini ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Itu cara melihat kita, dan melihat kita menembus segala masalah persoalan ini. Ini yang menjadikan kita kuat, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, doa itu adalah sesuatu yang berkuasa. Saya masih ingat Bapak Ibu, almarhum Om Alex selalu mengajarkan kepada kita kan. Siapa yang pernah mendengar ini? Oh, kalau kamu buka mata, engkau melihat masalah persoalan begitu besar. Tetapi ketika engkau menutup mata, engkau melihat masalah beres, hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita buka mata, oh kita nggak tahu bagaimana cara bayar kontrakan lagi. Tetapi ketika kita menutup mata, kita melihat bahwa Tuhan menyucikan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah doa. Itulah kehidupan doa. Apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya berikan contoh supaya kita memahami ini Bapak Ibu. Tuhan selalu mengajarkan kita seperti itu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan suruh Abraham apa? Lihat ke langit. Mata melihat, supaya dia bisa melihat dengan mata iman, nggak melihat apa yang ada bahwa dia mati dan sebagainya. Lihat keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Matanya ini, pandangannya ini sama Tuhan, kau harus memandang melihat janjinya Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Contoh lagi supaya kita jelas. Di dalam Matius 25, di dalam kisah perumpamaan tentang penghakiman yang terakhir, Yesus memberikan perumpamaan, engkau suatu saat akan dipisahkan antara domba dan kambing. Dan kambing ini ngomong, kenapa? Alasan kenapa kok ini masuk dalam kebahagiaan Tuhan, masuk kerajaan Allah, yang satunya enggak, yang kambing. Kenapa dipisahkan domba dan kambing? Yesus memberikan penjelasan. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Sebaliknya yang kambing, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Perhatikan ya, saya bacakan ayatnya Bapak Ibu supaya kita ini ya. Matius 18 ayat 18, supaya kita mengerti tentang kuasa doa ini. Sesungguhnya Matius 18, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini kuasa. Dan nanti aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang kita ikat, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Kembali ke contoh tadi, ketika aku lapar mau memberi aku makan, kapan Tuhan aku memberi makan? Perhatikan ya, memandang dengan mata iman itu menjadi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tidak ada menjadi ada. Siapa pernah lihat Yesus? Halo, lu masa nggak paham tentang perumpamaan ini tadi? Ketika kita melihat orang kekurangan, kita harus bisa melihat dengan mata iman. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, Yesus hadir. Yang tidak ada menjadi ada, Yesus ada.
Melalui siapa? Melalui orang yang kekurangan. Ketika aku lapar, engkau memberi. Kapan Tuhan? Ketika engkau melihat sesamamu yang membutuhkan dan engkau melakukan itu, engkau melakukannya kepadaku. Amin. Jadi doa seperti itu bisa menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Dari surga datang ke bumi. Kuasa doa yang luar biasa yang kita ikat terikat, yang kita lepaskan terlepas di surga ini. Ada kuasa yang dahsyat. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita bukannya pasrah. Kita belajar mencukupkan diri benar. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan bisa cukupkan. Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan akan menyediakan kuasanya. Dan kuasa itu diberikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita baca tadi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi firman Tuhan juga katakan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Doa, tapi doa yang bagaimana? Doa sepakat. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini saya mengajarkan demikian. Kumpulkan bejana, masuk tutuplah pintu, engkau dan anak-anakmu. Ini berbicara mengenai doa sepakat. Doa sepakat itu sebabnya di dalam keluarga engkau harus sepakat. Di dalam setiap tim pelayanan kita harus punya kesepakatan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mau doa kita berkuasa, kita harus punya kesepakatan. Kesepakatan ini bukan berbicara tentang perkataan kita. Sama ya, kamu minta ini, sepakat. Bukan. Sepakat ini berbicara tentang satu hubungan yang diikat dengan kasih. Satu kesatuan, itu sepakat. Jadi kalau hari ini di dalam keluarga kita rindu mengalami kuasa Tuhan, masuk hadirat Tuhan, berdoa, sepakat. Kita harus memperbaiki hubungan terlebih dahulu. Suami dengan istri harus menjadi satu kesatuan, ada kasih di situ. Suami dengan orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu, harus ada kesatuan, harus ada kasih di situ. Itu di situ kuasa Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu menerima kuasa Tuhan? Saya rasa semua. Kita harus punya kesepakatan, kesatuan. Saya percaya di dalam pelayanan juga sama. Kita lihat kalau di dalam sebuah pelayanan tidak ada kesatuan hati, pelayanan itu tidak akan membawa dampak yang begitu besar. Tidak ada kuasa di situ. Tetapi kalau ada kesatuan hati, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 133 mengatakan demikian. Ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ada kasih. Ini berbicara tentang kesepakatan tadi. Dan ketika ada rukun di situ, dia bersama dengan rukun, ada kasih di situ. Seperti minyak ini Tuhan katakan bahwa berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kita seperti minyak yang baik di atas kepala menara ke janggut, yang menara ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Berikan kemuliaan dulu bagi Allah kita. Ada kesempatan melihat dengan mata iman, mendengar janji-janji Tuhan, simpan dalam hati, taruh dalam pikiran kita, melihat sesuatu dengan mata iman. Saya percaya ini adalah satu kehidupan doa, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan akan lebih-lebih lagi dinyatakan. Dan kita bisa belajar dari peristiwa ini. Elisa katakan demikian, kumpulkan bejana, tapi jangan terlalu sedikit. Bejana itu berkata apa? Berkata mengenai bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan ajarkan pada kita kisah yang kita baca tadi. Ketika ibunya janda ini datang, berikan lagi bejana, sudah habis. Maka dikatakan Pak, berhentilah minyak itu mengalir. Habis. Kuasa Tuhan tidak berjalan lagi. Kenapa? Karena bejananya sudah tidak ada lagi. Bencana ini berbicara mengenai kapasitas hidup kita. Bencana ini berbicara mengenai wadah. Dan kapasitasnya secara sederhana berbicara mengenai apa? Pikiran kita. Seringkali kita membatasi. Kenapa kita seringkali tidak menerima mujizat Tuhan? Karena kita batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Tidak mungkin, tidak bisa. Sudah terlambat.
Tidak mungkin Tuhan rubah hidupku, tidak mungkin ini berat masa, tidak mungkin sembuh. Pasti. Makanya banyak orang yang juga mengajar kepada kita, oh memang kita harus menurut kehendak Tuhan. Tapi seringkali banyak orang kurang iman, nggak percaya batas kuasa Tuhan. Ketika berdoa untuk orang yang sakit, keluarga yang sakit, ngomongnya selalu, ya sudah jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya pasti kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus punya iman percaya. Ketika kita punya iman percaya, kapasitasnya wadah kita besar, kita ngomong dalam nama Yesus sembuh, kuasa Tuhan akan bekerja. Jadi banyak orang ngomong soal kehendak Tuhan menutupi karena nggak punya kapasitas itu, karena kita batasi kuasa Tuhan. Siapa yang hidupnya ingin berubah, jangan batasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa sanggup memulihkan hutang yang begitu banyak, yang ketika anaknya akan menjadi budak itu sederhana. Dengan apa? Dengan apa yang ada, minyak yang sedikit dalam buli-buli, Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Hari ini juga sama. Mungkin kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa ada sesuatu yang kita harapkan lagi, tetapi Tuhan bisa dan sanggup menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Sanggup memulihkan kehidupan kita. Gak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan selalu punya waktu bagi kita untuk kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang saya yakini, saya percaya. Itu sebabnya kapasitas kita ini, makanya saya berbicara tentang kehidupan doa. Kenapa? Karena kapasitas kita ini tergantung bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kapasitas kita besar. Seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan, seberapa besar pula kapasitas kita, seberapa besar pula kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yang mau dikatakan amin, Bapak Ibu. Siapa yang rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Memiliki kapasitas. Perbesar wadah kita. Dengan apa? Cari Tuhan. Bangun pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa besar kita mengenal Tuhan, seberapa besar pula itu kuasa yang akan terima dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya setiap kita yang ada di tempat ini mengalami mujizat Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya Tuhan masih membuat mujizat dalam kehidupan kita. Saya tidak mau main musik untuk kembali, tetapi ada satu bagian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Bagian ini cukup penting. Kenapa? Karena setiap kita punya satu hal yang harus kita kerjakan. Kisah ini mengatakan kewajiban. Ketika dia mengalami mujizat itu, janda ini kemudian setelah selesai semua datang kepada abdi Allah, kepada Elisa dan berkata, pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dalam ayat 7. Dan orang ini berkata, ya, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutang, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Seringkali yang sering kita lupakan adalah bayarlah hutang. Saya nggak ngomong hidup zaman sekarang, ngomong soal kewajiban kita kepada Tuhan, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan itu? Karena kita semua adalah orang yang berhutang. Dan Yesus sudah bayar hutang kita lunas di atas kayu salib. Membuat kita tahu bahwa kita menerima segala kelimpahan dari Tuhan. Tuhan katakan, bayarlah hutang. Artinya kita berubah dari satu hutang kewajiban menjadi satu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sampai kapanpun kita nggak bisa bayar kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Sampai kapanpun engkau berbuat apapun di dunia ini, engkau melayani sekuat apapun di dunia, tidak bisa membayar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melakukan tanggung jawab kita, berbuat yang terbaik bagi Tuhan kita, untuk menyenangkan hatinya. Setiap perkara yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus kita kerjakan dan lakukan. Menjaga hidup ini, menyatakan kasih Tuhan pada setiap keluarga kita. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan dengan materi, berkati orang lain dengan materi itu. Jadilah berkat, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ajarkan melalui saya. Tuhan pasti bisa menolong kita, dan Tuhan pasti
akan menolong kehidupan kita. Dan saya percaya semua di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan lupakan bagian kita. Berbuatlah sesuatu